ChatGPT itu kan bisa diimplementasikan untuk kantor. Banyak bidang-bidang pekerjaan atau profesi yang kemungkinan bisa jadi di masa yang akan datang akan digantikan dengan penerapan AI pada mesin-mesin itu ya. AI itu memiliki sebuah perasaan, ya kan ya. Dia juga seperti robot seperti manusia gitu, punya pola pikir dan perasaan. Terus kita hadapi bersama. Jadi ketika ada ancaman seperti ini bukan berarti terus kita menjadi anti. Kita harus memikirkan sesuatu apa gitu. Oke bro, apa kabar? Kabar baik. Kita nih baru bikin konten lagi berdua nih. Iya, kemana aja kita ya? Iya, kemana aja nih. Pasti teman-teman ada beberapa yang request ya bahwa kita harus hadir lagi untuk diskusi bareng lagi. Karena kan banyak konten kita yang kayak teman tidur, kita menyediakan buat teman-teman yang nonton di Opini Gen Z. Juga ada Julid Malam, serta ada Mr. Coin nih. Oh iya, Mr. Gitu. Coin. Sekarang kita ada banyak program ya. Iya. Program acara dan ini sebenarnya kita kasih nama baru. Namanya Ngobar. Siap. Ngobrol bareng. Karena ini adalah YouTube pertama kita berbicara ngobar ini ya. Nah, kita juga harus kembali bahwa rules kita adalah yang ngobrol seperti ini berdua gitu. Betul tentang sekali. topik-topik yang menarik tapi kita bahas secara ala-ala Gen Z gitu loh. Jadi teman-teman yang bisa nonton ini juga bisa sampaikan saran dan apapun itu dari kekurangan kita dalam pembahasan ini. Oke bro, dulu kita pernah membuat suatu konten AI itu. Ah iya, AI. Yang Pernah kita bikin ya? Pernah dong, kita punya konten AI itu memiliki sebuah perasaan, ya kan ya. Dia juga seperti manusia gitu, punya pola pikir dan perasaan gitu. Nah, baru-baru ini AI itu udah berkembang pesat nih. Udah berkembang pesat, di mana mereka dapat membantu pekerjaan-pekerjaan manusia semakin canggih, semakin cepat gitu loh. Iya. Nah, menurut pendapat lu, dari AI yang berbentuk robot, memiliki jiwa, perasaan, sekarang lebih ke website lah ya. AI juga ada di website ya. Kayak seperti salah satu chat GPT yang terkenal. Iya. Gitu. Yang sekarang mahasiswa bisa bikin mengakses. skripsi. Betul. Bikin tugas tinggal enter aja. Iya. Jawabannya keluar semua. Betul. Saya mau bikin karya tulisnya kayak gini-gini langsung ChatGPT langsung keluarin gitu kan. Semua enak ya. Kan? Nah, menurut pendapat kita nih atau mulai dari lu dulu nih, menurut lu AI itu yang sekarang di website kayak seperti ChatGPT itu apa sih? Ya kalau AI itu kalau menurut gua sih macamnya itu ada banyak. Oke. Ya jadi memang ada yang chatbot. Makanya kan ChatGPT berarti dia sebenarnya chatbot. Jadi AI itu kita berinteraksi dengan dia melalui ketik-ketikan, ya kan? Kayak kita chatting di WA. Kalau zaman dulu tuh chatting di Yahoo Messenger gitu kan. Cuma kalau dulu lawannya kan kita gitu kan, sesama manusia. Kalau ChatGPT kan karena dia chatbot jadi kan yang balas itu ya si AI-nya itu. Nah, AI-nya itu apa? Ya AI itu sebenarnya suatu program di mana dia itu memiliki kemampuan untuk berpikir seperti manusia. Oke. Dan dia juga bisa menarik data dan mengambil kesimpulan seperti layaknya manusia. Jadi dia mengumpulkan data dari banyak hal, dari website-website, mungkin dari foto-foto, dari video-video yang ada di internet. Nah, kemudian dia menganalisa suatu peristiwa tertentu. Kemudian dia membuat rangkuman dan menganalisa ini tuh apa sih, apa gitu. Seperti itu. Nah, AI ini nggak hanya chatbot aja. Bahkan kan kayak kita lihat di film-film sci-fi kan ada yang berbentuk memang robot ya kan, humanoid. Dan AI itu arahnya akan ke sana juga nanti ujung-ujungnya. Secara perlahan ya, iya, akan ke sana ya. Cuma kan kalau sekarang itu kan kebanyakan masih belum berbentuk, ya kan, masih berupa software. Jadi kalau kayak manusia itu ya embrionya lah ya. Bukan embrio, tapi lebih ke isi kepalanya. Oke, kayak motherboardnya ya kalau dalam sebuah komputer ya. Harddisknya gitu Harddisknya. loh. Harddisknya. Di situ kan ada berbagai macam informasi. Kayak manusia kan ada bisa berpikir kan. Nah itu software itu digunakan untuk berpikirnya lah. Secara gampangnya ya, gitu. Nah AI yang ada di ChatGPT ini itu bisa dipakai di mana-mana. Sebenarnya kalau misalnya kita lagi pengen bikin robot atau kita mau bikin mobil yang menjadi cerdas, kita tinggal masukin aja itu software itu dan dia akan jadi seperti mobil pintar atau mungkin robot tertentu atau android ya, robot humanoid dan sebagainya macam bentuknya
seperti itu. Atau bisa juga digunakan di transportasi, jadi kereta jalan sendiri gitu kan, mobil jalan sendiri, bis jalan sendiri, pesawat jalan sendiri, terbang sendiri lah ya. Jadi macam-macam sih memang. Bahkan bisa digunakan untuk di pabrik-pabrik, bahkan di kantor-kantor kita pun dari tadinya tadi kita menggunakan manusia bisa digantikan dengan AI itu. robot. Iya. Untuk implementasi dari AI itu sendiri sebenarnya di segala bidang sangat mungkin untuk digunakan. Nggak ada kayak semacam halangan bahwa di sini nggak bisa dipakai, di situ nggak bisa dipakai. Pencetus awal AI kan yaitu dari Google sebenarnya ya. Dia membuat AI sendiri ya. Iya. Sampai berkembang pesat gitu. Luar biasa sampai yang tadinya cuman chatbot aja ya, dari chatbot tersebut berubah menjadi fitur-fitur dari robot, mobil pintar gitu. Ada hal yang menarik sebenarnya tuh kalau misalkan dari mobil pintar. Itu terjadi, gue lupa itu entah di Cina atau di Taiwan, salah satu kendaraan yaitu taksi online. Oh iya iya. Iya, taksi online, di mana taksi online-nya sudah tidak memiliki supir. Udah nggak ada supirnya. Sudah tidak ada supir ya kan ya. Yang kemudian pada saat itu terjadi kemacetan. Nah, sedangkan taksi online ini yang ditumpangi oleh beberapa penumpang itu mengalami kemacetan juga, tapi menerobos jalur arah yang berlawanan gitu. Dan polisinya juga bingung ketika ada arah pergerakan dari polisinya suruh ke kiri. Ya penumpangnya cuma bisa gimana? Karena dia nggak melakukan. Iya, dia nggak nyetir kan? Dia nggak nyetir gitu loh. Karena yang peraturan pada saat untuk memakai taksi online tersebut itu kan ya yang nyetir itu udah langsung dari robot atau diinstruksikan dari satu. Dia udah otonomus lah. Nggak bisa gitu. dia apain lagi. Betul. Itu tuh hal yang menarik gitu loh ya. Udah saking canggihnya AI tersebut gitu. Iya. Kan banyak sekali kan kan udah berkembang gitu. Yang gue lihat sih contoh kecilnya itu kayak salah satu stasiun TV, dia sudah memakai reporter robot nih. Oh, yang dia pakai animasi. Animasi seperti itu ya, sudah mulai nih. Yang kemudian juga banyak ya. Gue nggak tahu ya apakah ini AI atau bukan ya. Pada saat dulu kita masuk jalan tol tuh, kan masih manual tuh, masih orang masih yang ada kasirnya ya. Ya dengan kembaliannya segala macam, dan kemudian udah berubah menjadi tab ya kan ya, yaitu ada e-tol ya kan ya. Apakah itu termasuk AI juga nggak gitu. Nah, dampak pengaruh AI ini gimana sih bro gitu, pengaruhnya di dunia kerja kayak gitu? Oke, pertama gue jelasin dulu kali ya, karena automation bukan berarti AI. Oke. Jadi kayak kasusnya tadi jalan tol tadi, yang tadinya ada kasirnya, kemudian berubah menjadi tab. Mungkin habis tab nanti kita cuma tinggal pakai RFID langsung bablas aja kan. Itu berarti kan itu automation. Oke. Dan itu tidak ada AI. Nah, AI-nya di mana? Biasanya kalau ada untuk kita melakukan analisa atau decision making. Oke. Seperti itu. Jadi AI-nya itu digunakan pada saat kita melakukan analisa, dan juga analisa ini kan nantinya digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan atau decision making. Oke. Nah, kalau dulu kan decision making itu dilakukan oleh manusia. Misalnya kita naik mobil atau naik motor kan, ketika kita mau ke suatu tujuan, kita harus belok kiri, belok kanan, muter dulu gitu kan kita yang mengerjakan. Iya. Nah, nanti kan kalau ada AI berarti kita tinggal sebutkan tujuannya aja. Oh, dari Jakarta mau ke Surabaya. Nanti dia mikir sendiri tuh, nyari sendiri jalan yang paling cepat begitu kan. Mungkin juga di situ sudah ada lagi optimasi dari sisi penggunaan energi. Jadi dia akan memilih jalan yang paling pendek, yang nggak macet, supaya penggunaan bensinnya berkurang, atau penggunaan baterainya juga bisa lebih hemat seperti itu. Nah, pada hal-hal seperti itulah AI digunakan. Nah, di dunia pekerjaan itu memang ada dua hal. Ada yang automation dan ada yang menggunakan AI-nya. Nah kan balik lagi nih, dari dunia pendidikan juga pengaruh AI ini sangat dampaknya besar banget nih. Yang lagi banyak viral nih kan ya. Apalagi kan karena ChatGPT. Karena ChatGPT. Apalagi mahasiswa sekarang kan kreatif nih. Apa aja website yang menemukan di situ AI, dari pembuatan PPT ya, dari pembuatan latar belakang gitu tuh, sampai lengkap lah, sampai misalkan tidak kena plagiat, terus sumber-sumber gitu, itu udah lengkap semua.
Nah, itu kan dampak bagi pendidikan kan ya. Iya. Untuk misalkan bagi kerap mahasiswa lah di salah satu kampus ya, di beberapa kampus yang mahasiswanya menerapkan AI ini nih. Gitu. Make Iya, yang pakai AI inilah ya. menggunakan AI. Apakah itu akan mengurangi tanda kutip ya intelektual atau kecerdasan mahasiswa itu sendiri? Kan biasanya mahasiswa itu harus kritis, harus berpikir ya kan ya. Yang di pikiran itu dituangkan ke dalam tulisan-tulisan, baik itu dalam penelitian ataupun apapun Tugas, itu ya, dalam tugas gitu. Nah, apakah itu akan mengurangi kecerdasan mahasiswa itu sendiri apa gimana nih? Ya kalau mahasiswanya jadi mengandalkan ChatGPT ya otomatis dia akan jadi malas mikir. Ya dari sudut pandang mahasiswa ya ngapain gua mikir, kan udah ada perangkat lain yang bisa dipakai untuk menggantikan gua mikir. Jadi yang dikhawatirkan adalah manusia semakin lama menjadi malas mikir dan lebih mengandalkan teknologi-teknologi terutama yang nantinya akan banyak menggunakan AI itu. Seperti itu. Intinya yang apa fleksibel terus yang praktis gitu ya mahasiswa sekarang ya. Iya, tapi kan nggak semua mahasiswa seperti itu juga kan. Iya. Ya inilah karena adanya ChatGPT, kita ada disrupsi dengan sebenarnya AI ini mendisrupsi segala hal sebenarnya. Di dunia pendidikan lagi kan, kita kan kalau zaman dulu kita sekolah ingin menuntut ilmu ya kan. Sekarang misalnya nggak usah jauh-jauh AI, kita ke YouTube aja kita buka segala macam tutorial keluar kan. Kita bisa belajar anything. Kemudian dengan adanya ChatGPT, kita bukan hanya bisa mencari tutorial atau mencari suatu knowledge untuk kita belajar, tapi kita juga bisa meminta ChatGPT itu melakukan analisa dan memberikan kita saran-saran seperti itu. Langsung hasilnya keluar ya, Iya. ya. Hasilnya keluar. Jadi ya kita mau nggak bisa menghindar dari sini. Semuanya kan kembali ke mahasiswanya sendiri. Apakah dia memang mau belajar atau dia hanya mencari nilai. Nah, gitu. untuk pengaruh ini nih, untuk pengaruh AI tersebut ya, apakah nanti ada counter lain gitu? Kan misalkan ini kan AI dipermudah banget gitu. Pasti kan ketika kehidupan itu ada mudah, pasti kan ada counter nih untuk mengurangi dampak kemudahan itu sendiri gitu loh. Nah, itu apakah nanti di suatu saat nanti ya, ke depannya ya kan ya, atau waktu-waktu yang akan terjadi AI itu akan dikonter oleh salah satu itu lagi atau gimana? Mungkin jadi memang perkembangan AI ini kan udah mulai terasa sekarang kan. Sekarang itu ibaratnya kayak zaman dulu tuh kita pertama kali orang bisa punya TV. Itu kan jadi perbincangan di mana-mana. Wih, sekarang kita bisa nonton TV ya, ada orang di kotak ajaib gitu kan. Pada masa itu kan kita sesuatu yang wah ya, yang hebat dan mewah. Padahal layar TV pada zaman itu bentuknya ya cuma ukuran bulat gini aja, kecil gitu, kotaknya gede, layar kecil gitu kan. Nah sekarang kan ChatGPT itu kan ibarat itu. Salah satu bagian dari AI. Jadi kalau kita lihat ChatGPT adalah layarnya itu cuma segini doang. Sama kayak zaman dulu TV jadul yang generasi pertama. Cuma segini doang layarnya. Kotaknya gede. Kotaknya gede kan. Kotaknya itu apa sekarang? Kotaknya server-server yang dia pakai untuk memperoleh data ya kan, untuk dia pakai untuk memproses data, memperoleh informasi, memberikan jawaban. Gitu. Jadi sekarang ini dengan AI itu berada di tahap yang awal. Kayak zaman dulu orang terkaget-kaget dengan teknologi kotak televisi. Seperti itu. Berarti kalau misalkan nanti di kemudian hari juga akan tertinggal juga ya, ada itu lagi yang baru ya, teknologi yang baru lagi mungkin. Kayak TV kan tetap aja TV. Cuma sekarang kan TV-nya makin gede, makin tipis, ya kan? Warnanya makin tajam, suaranya makin bagus, gitu kan? Kalau dulu mungkin TV-nya cuma mono, ya kan? Monokotil. Monokotil sekarang udah dikotil. Sekarang udah bisa pakai 5.1 surround sound dan sebagainya, gitu kan? Home theater dan sebagainya. Di masa yang akan datang juga AI itu akan seperti itu. Jadi dia akan merasuk ke seluruh kehidupan manusia. Jadi nggak ada satupun yang dikerjakan, yang dilakukan oleh manusia yang tidak menggunakan AI. Seperti itu. Bahkan mungkin di rumah-rumah kita pun nanti kita akan ada AI-nya. Jadi ketika kita masuk ke rumah dia langsung nyala sendiri, mengucapkan selamat pagi, siang, malam. Pada saat kita tidur dia ngebangunin kita, dia bisa ngebaca emosi kita. Secara otomatis dia bisa menyarankan kita, memberikan kita hiburan apa.
Atau ketika dia ngelihat kondisi tubuh kita, dia scanning tubuh kita kurang sehat, dia langsung memberikan rekomendasi obat-obatan yang otomatis dipesan ke apotik, terus di delivery langsung di depan rumah kita. Lalu ada robot yang ngambilin di depan gitu kan, terus bawa ke kita. Ya itu kan istilahnya itu kan household AI gitu kan. Jadi AI yang digunakan di rumah tangga. Dan kalau misalnya nanti di masa akan datang manusia akan seperti itu kan hanya small picture-nya aja gitu. Kalau kita lihat ke dunia yang luas, udah kayak gimana implementasi AI itu dalam kehidupan manusia. Jadi kalau misalnya mau dihambat, ada hambatan yang nggak bisa. Bahkan kalau misalnya sekarang ada kampus-kampus yang mengalami kesulitan, terancam gara-gara mahasiswanya sekarang bisa mengakali teknologi anti plagiarisme dengan menggunakan ChatGPT. Jadi kalau misalnya ada kampus yang merasa terancam gara-gara mahasiswa bisa mengakali plagiarisme, anti plagiarisme dengan ChatGPT, ya memang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang perlu dilakukan oleh pihak kampus adalah membuat metode baru untuk menguji kemampuan mahasiswa. Nah itu. Seperti itu. Jadi kita bukan menghambat atau melarang orang menggunakan AI, menggunakan ChatGPT, tetapi kita juga thinking beyond AI gitu loh. Gimana caranya supaya kita itu bisa menguji kualitas lulusan-lulusan kita dengan presisi dan juga detail gitu. Nah, dengan adanya metode ini diharapkan mahasiswa juga bisa memanfaatkan teknologi AI itu semaksimalnya mungkin untuk meningkatkan kemampuan dia. Seperti itu. Karena nanti kalau kita ngomong masalah dunia pekerjaan, ya nantinya lebih ramai lagi nih gara-gara Artinya sebenarnya mahasiswa itu diperbolehkan juga untuk memakai ChatGPT tadi ya. Salah satu yang buat di AI tersebut, cuman mahasiswa tersendiri ya harus memperdalam apa dalam segi penelitiannya itu apa yang harus concernnya nih gitu. Jangan cuman ketika tinggal mengetik udah tinggal nongol semua nih jawaban-jawaban gitu. Terutama dalam mempelajari serta mengetahui apa yang akan ditelitinya. Iya, gitu. Jadi mahasiswa itu sendiri memang harus banyak belajar lagi, memanfaatkan AI supaya mendapatkan pengetahuan, supaya dia bisa berevolusi lebih cerdas dari AI-nya. Seperti itu. Jadi jangan kalah ya otak yang diberikan oleh Tuhan dibandingkan dengan otak yang diberikan oleh manusia ya. Gitu. Dan AI itu adalah salah satu alat di mana kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan akses terhadap pengetahuan baru. Nah, jadi manfaatkan itu untuk itu. Untuk itu. Jadi untuk mengetahui yang hal-hal baru, ya kan ya. Nah, itu adalah contoh yang paling baik sebenarnya. Iya. Adanya AI kan pasti memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Ya mungkin kan kalau dampak positifnya kan efisiensi kerja manusia itu semakin baik. Ya kan. Terus kemudian hal-hal yang belum kita ketahui itu secara mudah kita mendapatkan informasi yang ada di AI. Gitu. Semisalnya contoh ketika kita sakit ada suatu alat AI yang mengetahui suhu tubuh kita untuk obat apa nih kita nih ya, sembuhnya ya, secara sembuhnya makan obat apa atau minum obat apa gitu. Nah, itu kan dampak positif ya gitu lah. Nah, kalau dampak negatifnya adalah mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang yang dikerjakan oleh manusia. Karena secara mudah AI juga bisa mengerjakan itu sendiri. Gitu. Nah, menurut pendapatmu gimana itu tentang dampak negatif dan positif? Iya, memang sebenarnya AI itu banyak membantu kehidupan manusia. Tapi di satu sisi itu juga membuat manusia menjadi semakin malas. Tadi yang salah satu contohnya tadi kan mahasiswa jadi malas berpikir, ya kan, tinggal ngandelin ChatGPT untuk ngerjain tugas seperti itu. Nah, kalau untuk cons-nya, tadi kan pros. Ya. Cons-nya memang banyak bidang-bidang pekerjaan atau profesi yang kemungkinan bisa jadi di masa yang akan datang akan digantikan dengan penerapan AI pada mesin-mesin itu ya. Terhadap suatu bentuk otomasi seperti itu. Nah, makanya tadi gue pernah sempat singgung juga di awal bahwa memang kita harus think beyond AI. Jadi mahasiswa itu nggak cuma memanfaatkan teknologi itu untuk mengerjain tugas atau hanya untuk mencari info-info tapi yang sifatnya instan dan hanya sesaat, tapi untuk meningkatkan pengetahuan. Karena dengan adanya AI ini, terus terang di masa yang akan datang, gue nggak tahu ya, pastinya akan semakin sulit lagi untuk mencari pekerjaan karena hampir semua bidang pekerjaan itu bisa diganti dengan penerapan teknologi yang memanfaatkan AI itu.
Misalnya supir ya kan, supir taksi. Nanti mobil udah jalan sendiri ya kan. Terus kemudian kayak MRT yang di Jakarta ini juga otomatis kan jalan sendiri, nggak ada kondekturnya. Reporter, Reporter mungkin juga untuk apa news anchor bisa digantikan dengan animasi ya kan. Terus juga dunia transportasi pasti akan sangat berdampak ya. Berdampak. Tapi nggak cuma itu aja, bahwa di dunia profesi misalnya di kantor-kantor nih. Kantor-kantor kan zaman sekarang atau zaman yang dulu kan banyak mempekerjakan orang. Nah, dengan adanya AI, ChatGPT itu kan bisa diimplementasikan untuk kantor. Jadi ketika diintegrate dengan server kantor, dia itu bisa mengolah data dan menganalisa, membuat saran, tapi dia juga bisa membuat keputusan sendiri yang terbaik untuk perusahaan. Ya, atau setidaknya memberikan rekomendasi kepada BOD, Board of Directors, para pengambil keputusan. Nah, para pekerja analis ini ya kan, mungkin analis finance ya kan, analis sangat berdampak nanti. Product analis, marketing analis, ya, yang kerja di marketing dan sebagainya ya kan. Mungkin mereka nanti jasa mereka udah nggak dibutuhkan lagi. Kayak sekarang aja kita lihat ya, contoh lain nih. Kopi ya kan. Sekarang di kedai-kedai kopi masih ada barista, tapi nanti kopi itu udah dibikin otomatis. Di Amerika ada orang lagi jalan, dia pengen minum kopi, dia tinggal buka aplikasinya, dia pesan mau minum apa, kemudian dia mampir ke kedai kopi itu, dia tinggal scan barcode, nggak lama kopinya keluar, ya kan? Dan itu kedai kopinya udah otomatis semua. Dan apakah rasanya beda? Rasanya sama dengan dibuat manusia, enak juga dan ramai juga kedai kopi itu. Artinya apa? Semua bidang pekerjaan manusia itu akan digantikan dengan AI. Itu. Bahkan di Amerika juga kayak Amazon Fresh itu contoh ya. Amazon Fresh itu dia itu kalau kita belanja di sana di Amazon Fresh itu kan dia jual makanan kan? Iya. Supermarket makanan. Jadi di trolinya itu sudah ada barcode scanner sama ada komputer kecilnya yang terintegrasi sama sistemnya Amazon. Jadi ketika kita masukin produk-produk yang kita masukin ke keranjang kita itu, ke troli kita itu udah otomatis nanti akan motong ke account kita gitu. Entah itu kartu kredit atau kartu debit. Artinya kita udah nggak ada kasir lagi. Udah nggak ada kasir. Kemudian pengawasan, takutnya ada orang yang nyolong gitu kan, atau apa sih namanya kalau yang mencuri, nyolong itu klepto. Sekarang udah bisa terekam dengan kamera CCTV. Nanti ketika orang itu masukkan produk tertentu misalnya ke dalam bajunya gitu, bukan ke keranjang, nanti AI akan mendeteksi sendiri tuh, wah ini klepto nih gitu kan. Kemudian dia tinggal mengkonfirmasi ya ke menghubungi petugas, nanti petugas yang mendatangi mengkonfirmasi gitu kan, ini benar nggak nih klepto nih kan, udah ada keranjang tapi dimasukin ke dalam jaket bajunya atau apa ya, ya seperti itu. Jadi memang akan seperti itu, nanti bagaimana data pembelian kita sukanya beli apa, produk-produk favorit kita apa, nanti dari Amazon sendiri udah punya datanya. Jadi ketika kita mau pesen, kita nggak perlu lagi capek-capek datang. Kalau ini kan masih datang kan, masih datang. Nanti dia udah tahu nih, si Mr. X biasanya dalam 1 bulan dia mesennya ini gitu kan. Nah nanti dia tinggal auto delivery, langsung auto payment, motong ke kartu kredit atau kartu debit kita secara otomatis. Dan yang mengantarkannya juga menggunakan mungkin drone yang otomatis. Udah mulai drone ya. Iya, bisa juga menggunakan perangkat-perangkat delivery yang small tapi autonomous seperti itu. Jadi memang tenaga manusia di dalam pekerjaan akan semakin ditinggalkan dan dikurangin, dan perusahaan mau nggak mau juga akan melakukan hal seperti itu karena mereka harus meningkatkan efisiensi kan. Mau nggak mau mereka akan lebih menggunakan teknologi dan akan menerapkan juga AI dalam perusahaan mereka. Makanya itu tadi yang gua sampaikan, mahasiswa itu sekarang harus banyak-banyak menimba ilmu gitu. Sekarang tuh kita udah nggak bisa lagi menjadi orang yang spesialis. Betul. Kita tuh harus menjadi orang yang generalis, multidisiplin gitu. Kalau kita hanya spesialisnya ini aja gitu kan, akan tertinggal lah ya. Ya tertinggal. Nanti kita digantikan dengan yang lain, dengan AI gitu kan. Terus kita mau ngapain? Itu.
Dan ini memang implikasinya juga besar ya. Bagaimana juga nanti kehidupan manusia karena pekerjaan juga semakin berkurang, ya kan otomatis kan juga akan jumlah jadi, penduduk makin banyak. Nah itu Baik terjadi kekerasan karena tidak ada pekerjaan, mungkin takutnya imbasnya itu. tidak ada pekerjaan, mungkin tingkat hidup perekonomian juga semakin berkurang. Ya mau nggak mau karena perusahaan juga kan harus menghemat ya kan, harus efisien gitu. Jadi mau nggak mau mereka akan menggunakan cara-cara yang terbaik untuk bisa meningkatkan profitabilitas. Iya. Walaupun itu dengan mengurangi sejumlah besar pekerja manusia seperti itu. Setuju. Gitu. Dan memang ini adalah salah satu ancaman yang harus kita hadapi bersama. Jadi ketika ada ancaman seperti ini bukan berarti terus kita menjadi anti. Kita harus memikirkan sesuatu apa gitu. Misalnya dengan cara bertrade control. Jadi kita nggak bisa lagi berkeluarga terus punya anak 10 gitu kan, 15. Kan ada tuh kayak keluarga influencer apa tuh? Yang keluarga petir-petir itu, ya kan? Atta Petir ya. Ya kan? Bapak ibunya punya anak banyak banget kan. Nah, mungkin di masa yang akan datang akan ada pembatasan jumlah anak yang boleh dilahirkan seperti itu. Tadi kan dampak negatif dan dampak positif. Pastikan kita punya resiko jangka panjang. Ya. Nah, resiko jangka panjang ketika AI ini terus berkembang tuh apa tuh kira? Resikonya apakah misalkan tadi kan peluang kerja kan makin kecil ya kan ya, semua perusahaan juga memakai jasa AI gitu. Apakah nanti semua pekerjaan atau semua kegiatan manusia akan dialihkan oleh AI? Ya, tadi kan kita ngomong masalah pekerjaan yang sifatnya ya yang kerja kantoran ya kan kayak gitu-gitu kan kalau kita ngomong pekerjaan, tetapi di dunia pertanian sendiri dan peternakan sendiri pun kemungkinan juga akan seperti itu. Oke. Mungkin nanti traktor-traktor di dunia pertanian juga sudah otomatis, jadi nggak pakai tenaga manusia lagi kan. Berarti semua serba otomatis ya? Iya, nanti traktornya udah tahu nih ketika kondisi sinar matahari sudah terlalu tinggi, tingkat UV-nya tinggi, lalu juga tingkat kelembapan di tanah juga sudah semakin berkurang. Mungkin si traktor akan menerima perintah dari AI, misalnya untuk menyiram kebun atau mungkin memberikan pupuk. Dan ketika dirasa hasil dari buah-buahan atau sayur-sayurannya sudah siap untuk dipanen, maka AI juga akan memberikan perintah lagi ke mesin-mesin untuk melakukan pemanenan seperti itu. Jadi memang segala hal bisa digantikan dengan AI. Nah, jangka panjangnya kalau lo pernah nonton film Wall-E nggak? Jadi di masa yang akan datang itu kan manusia katanya budak robot. Enggak, kalau di Wall-E nggak jadi budak sih. Jadi robot itu tetap budak manusia. Oke. Cuma memang manusianya nggak banyak hal yang bisa dikerjain. Jadi even untuk manusianya bergerak aja duduk di kursi gitu kan. Jadi dia melayang-layang di atas kursi itu kesana sini gitu kan. Jadi nggak perlu jalan kaki gitu kan sampai sini. Jadi badannya tuh gempal-gempal, gendut-gendut gitu. Sampai benar-benar tersedianya ya, teknologi yang canggih itu jadi males juga jadi manusia ya. Jadinya ya kayak gitu. Nah, ya khawatirnya sih secara jangka panjang ada dampak-dampak tertentu ya dari segi fisiologi manusia ya, dampak fisik, kesehatan betul. Seperti itu. Jadi emosi dan sebagainya. Kalau misalnya manusia itu kan biasanya sering membutuhkan ya sebagai makhluk sosial kan ingin kebersamaan seperti itu. Dan kalau misalnya itu hilang digantikan dengan interaksi dengan mesin, pasti kan akan ada perubahan dari sisi psikologi ya. Kemudian juga dari mental health-nya juga kayak gitu-gitu. Memang sih banyak hal yang bisa mempengaruhi secara jangka panjang. Nah, makanya diperlukan studi-studi lagi nih ya kan mengenai hal-hal tersebut. Sebenarnya dampak AI untuk jangka panjang terhadap kehidupan manusia itu apakah lebih banyak menguntungkannya atau lebih banyak merugikannya. Karena kalau memang kita lihat dari sisi produktivitas mungkin dan profitabilitas mungkin memang akan banyak sangat membantu. Tapi dari sisi yang lain-lain kayak sisi mentalitas, ya kan, kesehatan dan sebagainya itu, nah itu yang memang harus dilakukan studi lagi nih kayak gitu. Segitu aja teman-teman, mungkin pendapat dari kita tentang pengaruh AI yang semakin hari semakin membanggongkan. Oke, jangan lupa teman-teman bisa subscribe, bisa di like, bisa di komen juga di bawah ini.
Dan juga goyang loncengnya. kita berdua cabut and see you.